Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan materi akuntansi, kita masih membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Review sedikit, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah akuntansi, baik itu di Indonesia maupun di dunia, pengertian akuntansi, manfaat dari akuntansi, siapa saja sih pemakai informasi akuntansi, dan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan materinya kepada subbab berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan yang terakhir, etika dari profesi akuntan. Langsung saja, apa sih prinsip dari seorang akuntan atau prinsip dasar dari akuntansi? Yang pertama itu prinsip harga perolehan. Prinsip ini didasari apabila sudah terjadinya transaksi, maka harga perolehan baik itu dari aktiva, utang, modal ataupun lainnya yang disebut penghasilan antara kesepakatan kedua belah pihak, itulah yang disebut dengan harga perolehan. Yang kedua itu ada realisasi penghasilan. Maksudnya di sini ini akan dicatat sebagai aktiva yang diterima baik sudah terjadinya transaksi ataupun belum terjadinya transaksi, karena biasanya ini menggunakan 3 pengakuan penghasilan. Yang pertama, dicatat ketika penjualan barang atau jasa itu sudah terjadi. Yang kedua, sebelum terjadinya penjualan, maksudnya di sini sudah ada kontrak antara si penjual dan si pembelinya. Dan yang ketiga itu pengakuan penghasilan ketika sudah diterimanya uang yang dibayar oleh si pembeli. Yang ketiga itu prinsip objektif. Maksudnya, setiap laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntan itu harus didasari dengan bukti-bukti, terutama bukti transaksi yang terjadi. 4. Pengungkapan penuh. Maksudnya di sini, sebuah laporan keuangan itu harus mengungkapkan semua informasi secara menyeluruh, baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Artinya harus semua dilaporkan secara real. Ada satu lagi, yang kelima itu konsistensi. Maksudnya di sini apabila seorang akuntan sudah menggunakan teori, metode ataupun pedoman, itu harus selalu disesuaikan dari tahun ke tahun, harus sama. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu berkaitan dengan pelaporan keuangan suatu perusahaan yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada pencatatan transaksi perusahaan secara periode. Yang kedua, ada akuntansi biaya. Maksudnya di sini akuntansi ini mefokuskan pada kajian pada setiap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Misalnya, biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut ataupun biaya untuk mendistribusikan barang tersebut. Ketiga, itu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini menekankan fokusnya pada pengendalian kegiatan suatu perusahaan. Selain melihat perkembangan keuangan suatu perusahaan dan mengendalikan keadaan perusahaan, fokus dari manajemen ini adalah mengambil suatu keputusan demi keberlangsungnya keadaan suatu perusahaan. 4. Ada akuntansi pemeriksaan. Maksudnya di sini
Bidang akuntansi ini bertugas untuk memeriksa setiap laporan yang dibuat atau dihasilkan oleh akuntan atau akuntansi keuangan dan memberikannya pada pemilik suatu perusahaan yang membutuhkan laporan tersebut. Tujuannya untuk apa sih kita membutuhkan seorang auditing? Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah benar sebuah laporan yang dibuat oleh akuntan keuangan perusahaan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya pada manajer perusahaan atau pemilik perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi pemerintah. Bidang akuntansi ini berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan setiap transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Ada yang namanya akuntansi anggaran. Tugasnya berkaitan dengan membuat suatu perencanaan keuangan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Tugasnya apa saja? Yaitu membuat analisis dan melakukan pengendalian. Dan yang terakhir ada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat atau keuangan negara serta pertanggungjawabannya. Hal ini berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Salah satu contohnya yaitu pada sektor pembangunan. Benar tidak pemerintah itu menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan adanya atau dilakukannya pembangunan yang merata. Selanjutnya ada profesi akuntan. Seorang akuntan harus bertindak tegas, disiplin, dan jujur dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama itu ada akuntan perusahaan, ada akuntan publik, akuntan pemerintah, dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Apa sih akuntan perusahaan itu? Akuntan perusahaan merupakan seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjalankan semua fungsi akuntansi di sebuah perusahaan tersebut. Ini adalah akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang bekerja secara independen. Artinya di sini dia tidak terikat dalam suatu lembaga atau perusahaan manapun untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap setiap laporan keuangan yang dibuat di suatu perusahaan yang berhubungan dengan akuntan perusahaan. Di sini, selain memberikan jasa audit, seorang jasa akuntan juga membuat laporan keuangan pada bidang konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen perusahaan, dan jasa akuntansi pembukuan lainnya. Ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintahan adalah seorang akuntan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas menjalankan semua fungsi akuntansi untuk keperluan penganggaran yang ada di sebuah negara. Yang terakhir ada namanya akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan seorang akuntan yang bekerja di dunia pendidikan. Contohnya guru dan dosen yang menyebarkan ilmu akuntansi kepada siswa melalui jalur pendidikan. Terakhir materi kita pada subbab pertama ini adalah etika profesi akuntan. Seorang akuntan itu harus memiliki standar auditing. Standar auditing ini diperoleh melalui pelatihan dan keahlian tertentu dan bersikap independen, memiliki perencanaan dalam melakukan semua pekerjaan
dan melakukan pengawasan, melihat semua bukti pemeriksaan, dan memiliki sikap kompeten melalui inspeksi pengamatan dan menyertakan keterangan di setiap informasi yang dilaporkan. Yang kedua ada namanya standar atestasi. Atestasi ini sama halnya juga dengan standar auditing. Harus terdiri atas standar umum, standar pekerja lapangan, dan standar pelaporan. Jadi ketiga hal ini harus dimiliki oleh seorang akuntan. Ketiga ada jasa akuntansi dan review. Dalam standar ini berhubungan dengan pengungkapan ataupun review terhadap laporan keuangan yang ada, pelaporan atas laporan keuangan komparatif, dan ataupun laporan keuangan yang dimasukkan dalam formulir tertentu. 4. Ada standar jasa konsultan. Pada standar ini berkaitan dengan praktisi yang meliputi kecakapan profesional yang dimiliki oleh seorang akuntan, kemahiran profesional yang diungkapkan dengan cermat dan seksama dalam setiap laporan yang dilaporkan oleh seorang akuntan, dan membuatkan suatu perencanaan dan pengawasan agar setiap laporan yang dibuat itu benar-benar ada buktinya. Yang kelima ada standar pengendalian mutu. Dalam standar ini berhubungan dengan peraturan mengenai sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik, membuat perumusan kebijakan dan pengendalian mutu, membuat standar pelaksanaan, dan membuat laporan review mutu yang dilakukan. Dan yang keenam itu ada aturan etika kompartemen akuntan publik. Ini berkaitan dengan sikap independensi, artinya tidak terikat dengan pihak manapun, sikap integritas dan objektivitas. Setiap laporan harus disertai dengan bukti transaksi, memiliki prinsip-prinsip akuntansi, memiliki rasa tanggung jawab kepada setiap klien yang dihadapinya, memiliki sikap tanggung jawab kepada rekan seprofesi, dan bertanggung jawab dalam setiap praktek yang dilakukan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan mudah untuk kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.